Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai kajian, mari sama-sama kita memohon kepada Allah dengan wasilah satu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mohon kepada Allah semoga yang hadir pada subuh kali ini Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan hajatnya, Allah lunasi hutang-hutangnya, Allah jauhkan dari musibah dan bala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertemuan kita hari ini setelah berjeda 6 bulan lebih, Ustaz. Pertanyaannya, apa pembahasan kita 6 bulan yang lalu? Pas berbarengan Ustaz Adi paginya, yang kemarin aja lupa lagi bulan lalu. Tapi ya tidak apa-apa, kalau Bapak Ibu tidak lupa, artinya Bapak Ibu bukan manusia. Lupa itu musibah atau rahmat? Lupa musibah atau rahmat? Rahmat Allah. Coba kalau nggak pernah lupa, Pak, 15 tahun Bapak bermasalah sama siapa, masih ingat sampai sekarang? 15 tahun berantem sama siapa, masih ingat sampai sekarang? Karena dilupakan oleh Allah masalah kita tahunan yang lalu, sekarang tidak ingat. Berarti lupa itu rahmat. Tapi jangan sampai sama istri lupa, Pak. Istri orang ingat, istri sendiri itu jangan sampai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 6 bulan yang lalu kita bahas 3 poin. Saya soalnya masih ada catatan. Saya apa yang saya sampaikan, di mana saya menyampaikan, itu saya tulis tanggal. Tanggal, tempatnya di mana, jam berapa. Jadi kalau ngajar di situ lagi, saya bisa mengulangnya. 6 bulan yang lalu kita bahas 3 poin. Yang pertama, 3 ini ciri-ciri orang yang beruntung, Pak, dunia dan akhirat. Siapa yang pertama? Yang pertama, sebelum masuk yang pertama saya tanya dulu. Mana nikmat paling tinggi, Pak? Duit banyak, badan sehat. Ada batu. Satu-satu. Disuruh milih mau badan sehat apa duit banyak? Badan sehat. Kalau badan sehat bisa cari duit banyak. Begitu berarti ya. Badan sehat nggak punya duit, nangis kan? Ya, berarti bukan nikmat itu. Ayo, nikmat paling tinggi apa? Badan sehat, uang banyak, Pak. Serakahnya satu-satu. Kalau orang bilang nikmat tertinggi badan sehat, ada orang badannya sehat nggak punya uang. Kalau nikmat tertinggi banyak uang, ada orang punya uang tapi sakitan. Jadi sebetulnya nikmat tertinggi itu apa setelah iman kepada Allah? Ada satu, Pak.
kemarin sudah kita bahas 6 bulan yang lalu. Nikmat tertinggi yang Allah kasih buat hambanya, ditutup aib kita oleh Allah. Ini sudah paling tinggi. Ditutup aib oleh Allah. Imam Wasi dalam kitab Syiar A'lamil Nubala, beliau pernah bilang, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun." Kalau aib dan dosa punya aroma yang busuk, aroma bau yang busuk, kira-kira ada nggak yang mau dekat sama kita kalau dibuka aromanya? Tidak ada, Pak. Dosa dan aib itu kan busuk aromanya. Karena ditutup oleh Allah, Bapak masih bisa duduk sebelah-sebelahan, masih bisa ngobrol, masih bisa berteman, masih bisa tertawa. Kenapa? Karena ditutup oleh Allah. Ada orang badan sehat, aibnya dibuka, sakit, Pak. Sakit. Orang binaragawan viral sempat, sehat kan dia, terbuka aibnya, ternyata dia LGBT. Sakit habis itu. Ada orang banyak uang, dibuka aibnya, miskin, koruptor itu. Banyak uang enggak dia? Dibuka aibnya oleh Allah, miskin. Ada orang badan sehat, uang banyak, aibnya dibuka, sakit dan miskin. Artinya nikmat tertinggi setelah iman adalah ditutup aib kita oleh Allah. Jadi poin pertama 6 bulan yang lalu kita bahas itu, orang beruntung pertama adalah mereka yang aibnya ditutup oleh Allah. Di Mesir itu saya punya tetangga, saya panggil beliau Baba Muhandis. Beliau satu-satunya jamaah masjid sebelah rumah saya, Pak, yang saya nggak pernah bisa ngalahin beliau ke masjid. Nggak pernah bisa, selalu kalah. Satu waktu kita berangkat subuh jam 4, saya sudah ke masjid, beliau sudah ada. Kalah. Pertama kalah berarti ya. Saya masih muda, umur masih 20-an saat itu. Berangkat ke masjid, beliau sudah ada. Besoknya saya nggak mau kalah, setengah 4 berangkat. Paling beliau belum sampai masjid. Setengah 4 saya masuk masjid, beliau sudah ada. Nggak mau kalah lagi, Pak. Kalau gini ceritanya jam 3 lah saya berangkat. Jam 3 masuk masjid, beliau sudah ada. Terus mundur sampai akhirnya saya tidak tidur. Kita kan, saya talaki saya di Mesir itu selesai jam 12, jam 1 baru selesai. Akhirnya kita tidak tidur. Sudah jam 2 saya harus ada di masjid. Bila perlu saya yang buka pintu masjid. Datang ke sana, pintu sudah dibuka. Beliau sudah ada di masjid. Akhirnya hati ini penasaran, beliau jam berapa ke masjid? Jam 1 beliau sudah buka pintu masjid. Baba Muhandis saya manggil. Ajaibnya lagi, Pak, ini beliau setiap kali sholat doanya cuma satu yang terdengar di kuping saya. Pokoknya kedengaran suara bisik-bisik. Dan saya yakin ini orang bukan orang sembarangan. Jam 1 istiqomah ke masjid, tidak pernah. Selama saya 5 tahun tinggal di wilayah itu, tidak pernah saya lihat dia nggak ke masjid subuh. Jam 1 datang. Ketika masuk ke sana, sholat, dengar bisik-bisik doa dia. Pertama dengar bisik-bisik, hati penasaran, saya maju, pengen nguping apa yang beliau minta ke Allah. Ternyata doanya cuma satu, Allahumma asturna ya. Kadang usturna ya Rabb. Usturna itu ternyata doa minta ditutup aib oleh Allah.
Ustur, catat kan mau. Ini bisa dipakai. Karena saya sudah ngobrol sama Bapak Muhan di sini. Usturna atau Allahumma astur juga boleh. Ustur itu artinya tutup, hijabkan aib saya dari mata pandangan orang. Ketika tahu doanya itu, jawaban Bapak Muhaddis sederhana, ya Muhammad min a'zami ni'amillahi sitra. Ya Muhammad, nikmat Allah setelah iman yang paling agung sitra. Apa arti sitra? Ditutup aib kita oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad itu pernah bersabda, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang senang menutup aib sesama muslim, Allah senang tutup aib dia dunia dan akhirat. Pertanyaannya ibu-ibu kalau belanja ke tukang sayur pagi, biasanya beli sayur doang atau ngobrol sama teman di sana? Beli sayur doang, habis itu pulang ke gosip. Insya Allah jamaah An-Nur pulang ya. Saya ini sama istri kan belanja ganti-gantian. Kalau saya nggak ngajar, saya yang ke tukang sayur. Kalau istri nggak ngajar, dia yang ke tukang sayur. Satu waktu giliran saya ke tukang sayur. Ke tukang sayur habis kajian subuh nih selesai, saya berangkat ke tukang sayur, berarti jam 6 lewat. Belanja di sayur, saya pulang. Siap-siap, istri masak, saya siap-siap mandi, setrika baju, siap-siap mau berangkat lagi setengah 8. Dari jam 6 lewat sampai setengah 8, emak-emak yang ketemu saya dari jam 6 setengah 8 masih di sana. Pertanyaannya, tuh emak-emak beli sayur atau sih? Disitulah kadang dikhawatirkan jadi momen kita buka aib orang lain. Yang repot itu, Allah sudah tutup kita punya aib. Gara-gara kita buka aib orang lain, Allah buka juga kita punya aib. Syekh Ali Jum'ah, saya punya guru masih hidup orangnya. Beliau bilang gini, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Orang paling bahagia, paling keren, paling mantap, paling top, paling hebat adalah orang yang lebih sibuk ngurus aibnya sendiri ketimbang ngurus aib orang lain. Arti aib itu apa, Pak? Dosa termasuk aib enggak? Kekurangan termasuk aib enggak? Masuk. Sifat buruk orang termasuk aib enggak? Termasuk. Diam. Kalau tahu tentang orang lain seperti itu, diam. Bahkan kalau orang itu melakukan dosa, yang dosa itu harus diputuskan oleh pengadilan, saat itulah kita baru boleh buka aibnya. Selebihnya tidak boleh. Contoh, ada orang mencuri, Pak. Mencuri aib bukan? Aib. Ketika ada orang ingin menyelesaikan butuh saksi, maka saksi ini harus buka aibnya lah. Buka, Pak. Itu baru dibolehkan dalam syariat. Selebihnya nggak boleh. Gibahin orang boleh kapan? 1, ketika di depan pengadilan. 2, boleh gibahin orang kapan? Ketika orang itu sudah terang-terangan bikin dosa dan semua orang tahu, untuk jadi pelajaran. Fulan bin Fulan sering mabuk aib bukan? Aib, tapi semua orang udah tahu kalau dia pemabuk. Maka kita boleh ngomong sama kita punya murid, jangan mabuk kayak Fulan bin Fulan. Gibah nggak sebetulnya? Gibah, tapi intinya, kalau Bapak Ibu tahu siapapun punya aib, kalau Bapak Ibu mau jadi orang bahagia, tolong tutup aib dia. Nabi Muhammad itu orang paling senang nutup aib orang.
Apa contohnya? Ada perempuan mana tas saya? Ada mengambil contohnya. Ada perempuan berzina. Ada perempuan berzina, kemudian hamil. Di Islam kalau sudah menikah zina, apa hukumnya? Sudah menikah zina, hukumnya cambuk itu untuk yang belum nikah. Kalau yang sudah menikah zina, hukumnya rajam, pendem ke tanah, sambit batu sampai mati. Itu namanya rajam. Rajam itu artinya sambit, rajmun, sambit sampai meninggal. Ini perempuan sudah menikah berzina. Karena imannya tinggi sekali nih perempuan, datang dia ke Nabi. Ya Rasulullah, ini zanaitu. Laporan langsung, ya Rasulullah, aku sudah berzina. Dia buka aibnya nggak Pak depan Nabi? Hah? Bukan enggak? Buka. Apa yang dilakukan Nabi? Langsung merajam dia apa Nabi suruh dia pulang? Cara Nabi nutup aib orang ajaib, bukan ajib luar biasa. Ketika perempuan buka aib di depan Nabi Rasulullah, ini zina itu. Nabi memalingkan wajahnya. Perempuan sini, Nabi malingin wajahnya, seolah-olah Nabi tidak mendengar. Berharap itu perempuan pulang supaya diem. Lu kalau habis bikin dosa, diem, urusannya sama Tuhan. Gak usah cerita ke siapapun. Habis bikin dosa tahu taubat. Karena kalau ada saksi, maka hukum hak harus dijalankan. Hak itu hukuman Islamnya, rajam tadi. Ketika lapor ke Nabi, Nabi maling muka. Perempuan yang malah nyamperin Nabi di sini. Saya bilang tadi kan imannya sangat kuat. Khawatir Allah murka, lebih baik dirajam daripada Allah marah. Nabi malingin muka lagi Pak ke sana. Perempuan ngapain kira-kira? Nyamperin lagi ke sini. Sampai Nabi malingin muka ke sini. Berarti berapa kali paling? 1, 2, 4. Pokoknya di kitab itu 4 kali Nabi malingin wajah. Perempuan itu tetap kekeh mau ngomong, ya Rasulullah, aku sudah berzina. Lagi-lagi cara Nabi untuk menutup aib orang, tidak langsung dihukum tuh perempuan. Apa Nabi bilang? Kamu kan habis berzina sedang hamil. Sekarang kamu pulang. Tunggu dulu anak mula lahir, baru nanti kamu akan kena had, dirajam. Perempuan ini pulang 9 bulan. Anaknya baru brojol. Ini perempuan datang lagi ke Nabi. Ya Rasulullah, ini zina itu. Padahal anaknya baru lahir. Padahal Nabi nyuruh dia pulang pertama supaya dia lahir anaknya, jangan balik lagi udah. Tujuan Nabi biar dia pulang, udah tutup aibnya, taubat kepada Allah, udah diem. Jangan bongkar lagi aib kepadaku dan gak usah datang kepadaku lagi. Karena di riwayat ini Nabi tidak mewajibkan perempuan itu balik lagi. Kalau Nabi mewajibkan, artinya perempuan itu mau gak mau harus balik. Nabi cuma nyuruh pulang, lahirkan anakmu, kata Nabi. Berarti kan Nabi pengen tutup aib di perempuan supaya tidak kena had. Saking tingginya nih iman perempuan, dia balik lagi. Nabi bilang, anakmu sudah disusui belum? Susui dia dulu haulaini kamilaini. Kasih ASI dia selama 2. Kan di Quran begitu ya. Zaman dulu Bu, kenapa anak-anak kuat? Karena anak dikasih ASI selama 2 tahun. Arab itu jarang pakai sufor. ASI 2 tahun. Rasul pengen ibu ini kasih ASI ke anaknya selama 2 tahun. Tujuan Rasul apa? Biar kagak balik lagi ngurusin anak. Siapa tahu karena anak sudah besar, dia nggak mau ninggalin anaknya untuk
dirajam, dia sudah bertobat sama Allah, sudah tidak mengulangi dosa itu lagi. Anaknya sudah disusui 2 tahun, udah gede anaknya, perempuannya ngapain? Balik lagi, Pak. Saking tingginya iman. Karena Rasul tidak punya lagi alasan untuk suruh perempuan ini pulang secara syariat, akhirnya di perempuan dirajam oleh Rasul. Begini cara Rasul menutup aib orang, betul-betul ditutup gimana pun caranya. Jadi Bapak Ibu, kalau tahu tetangga punya aib, diem. Saudara punya aib, diem. Saya punya murid kalau mau cerita tentang aib, kita bikin dulu perjanjian. Kamu mau cerita sama saya untuk sekedar cerita atau mau minta solusi? Tapi kalau sekedar cerita, kamu mending pulang, supaya saya tidak dengar. Tapi kalau kamu datang mau minta solusi atas masalah, silakan. Berarti saya posisinya sebagai hakim. Banyak kejadian datang ke rumah saya jam 8 malam suaminya, jam 8 pagi besok istrinya. Ini berdua berantem, mau cerai. Datang ke kita minta ditengahi. Jam 8 malam suaminya, 8 pagi istrinya, besok malamnya jam 8 saya kumpulkan dua-duanya. Otomatis kita mendengar aib. Untuk menyelesaikan itu boleh, tapi kalau sekedar curhat jangan, supaya kita tidak mendengar aib orang lain. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama. Allah senang hambanya menutup aibnya sekalipun sama orang tua sendiri. Habis bikin dosa, solusinya bukan ngumbar kemana-mana, bukan cerita kemana-mana untuk cari simpati, untuk cari apa, diam tobat. Ada orang habis zina, bangga cerita ke temennya, itu cewek yang ono yang lu pada rebutin lo, udah habis sama gue tuh. Anak zaman sekarang gitu ngomongnya. Habis main judi, saya lagi duduk di warung sambil nunggu teman, warungnya masih ada Pak. Tiba-tiba sebelah saya abang-abang Gojek pada cerita, wah kemarin habis main judi online dapat jackpot wah. Main judi slot Pak, itu kan dia ngumbar aib. Orang jadi tahu kalau dia pemain judi. Intinya aib sendiri jangan dibuka, aib orang jangan dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang bahagia adalah laki-laki yang masih punya 3 busur panah. Bukan 3 busur. Kalau busur panah itu kan segitiga Bu ya, ujungnya dia. Pernah lihat busur kan? Panah-panahan supaya tajam itu kan ada 3. Laki-laki yang punya 3 busur ini, yang masih ada busurnya, ujung 3 ya, ini laki-laki yang beruntung. Yang punya ini ya, bukan berarti yang nggak punya nggak beruntung, tapi yang punya ini keberuntungannya sempurna. Siapa dia? Laki-laki yang ibunya masih hidup, ya. Laki-laki yang istrinya masih hidup, laki-laki yang punya anak perempuan. Dia beruntung sekali, beruntungnya sempurna. Karena langit ini hijabnya akan terbuka jika 3 busur ini sudah mulai doa. 1, ibu, kan doa ibu tidak ada yang bisa menghalangi. Yang kedua, doa istri yang soleh. Yang ketiga, doa anak yang taat kepada orang tua. Laki-laki yang punya ini laki-laki yang beruntung. Makanya ibu saya itu ketika ibunya meninggal, beliau bilang kaki saya, busur saya hilang 1. Saya harus lebih kuat lagi untuk berdoa. Enggak lama istrinya meninggal, itu nangisnya luar biasa. Ya Syekh, kenapa? Kita kan nanya, ya Syekh, kok nangisnya agak lebih berat sekarang? Ya Muhammad, saya tinggal punya 1 busur. Karena
tinggal anak perempuan beliau. Jadi laki-laki yang masih ada ini tolong dimanfaatin betul-betul. Bapak-bapak istrinya masih hidup ya Pak ya? Apa sudah meninggal? Yang masih hidup pas banget ini. Sekarang hari 10 Muharram. Ada riwayat man wasa'a ala iyalihi wasa'allahu fi umurihi. Barang siapa yang hari 10 Muharram menyenangkan keluarganya, maka Allah akan menyenangkan urusan dia, memudahkan urusannya, menggampangkan urusannya. Jadi bapak-bapak yang bininya masih hidup, bawa ke toko emas hari ini. Buru-buru. Enggak usah ke toko emas dah, bawa kemana aja, bikin istri senang, anak senang, belajarin baju ke. Ustaz, saya nggak punya duit, punyanya berapa? Itu yang punyanya itu senangkan istri, atau kalau punya anak perempuan senangkan anak perempuan. Jadi yang kedua, 6 bulan kemarin orang yang beruntung itu adalah laki-laki yang ibunya masih hidup, istrinya masih hidup, anak perempuan yang masih hidup. Bapak kalau buka sejarah ulama Pak, semua ulama itu sukses, jadi dan hebat itu jarang dari tangan bapaknya, pasti dari tangan. Kita ambil contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang bikin beliau mantap banget, pulang dari Baghdad ke Mekah bawa kitab Al-Um. Siapa yang bikin Imam Syafi'i begitu? Ibunya. Imam Syafi'i belajar di Mekah, gurunya habis ilmunya. Berangkat Imam Syafi'i ke Madinah, ketemu Imam Malik, pendiri mazhab Malikiyah. Imam Malik ilmunya habis, Imam Syafi'i berangkat ke Baghdad. Di Baghdad Imam Syafi'i belajar hingga akhirnya jadi guru di Baghdad. Pas jadi guru di Baghdad, Imam Syafi'i punya murid. Muridnya berangkat ke Mekah, muridnya ceramah di Mekah. Muridnya siapa? Imam Syafi'i. Ketika muridnya ceramah, muridnya ngomong, telah berkata guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muridnya ngomong begitu. Ibunya Imam Syafi'i dengar nama itu kaget. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu anak saya. Ibunya nanya ke Syekh tadi, siapa yang kau sebut tadi Muhammad bin Idris Syafi'i? Beliau orang hebat di Baghdad, beliau guruku. Ibunya bilang itu anak saya. Kata ibunya tadi guru bilang sama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, suruh dia pulang kalau dia mau pulang. Imam Syafi'i pulang tuh dari Baghdad, Irak, bawa ratusan kontak, bawa harta benda, bawa makanan, bawa buah, semua dibawa. Pas sampai Mekah, suruh muridnya nemuin ibunya. Ibunya nanya, anak saya si Syafi'i dari Baghdad pulang bawa apa? Muridnya dengan bangga cerita, oh Syafi'i bawa kontak ratusan. Ibunya marah. Apa kata ibunya? Saya suruh dia pergi dari rumah untuk cari ilmu, bukan cari dunia. Kalau dia mau ketemu saya, tinggalkan dunianya, bawakan ilmu kepada saya. Syafi'i jual semua, bagiin semua hartanya, bagiin semua hartanya, datang ke rumah cuma bawa badan sama bawa kitab yang beliau tulis. Jadi hampir rata-rata ulama itu jadi busur panahnya yang ada di ibunya. Uwais Al-Qarni jadi orang yang terkenal di langit, tidak terkenal di bumi karena siapa? Ibunya. Hadis Nabi yang kita disuruh menghormati 3 kali baru bapak siapa? Ibu. Jadi yang masih punya ibu, istri, anak perempuan, karena 3 ini akan jadi ibu juga nanti. Istri jadi ibu dari anaknya, anak perempuan jadi ibu nanti dari anaknya. Nah busur inilah yang masih punya 3 ini laki-laki yang beruntung. Terakhir, orang yang paling bahagia itu orang yang megang 4. Man arada anisan fallahu yakfih, wa man arada jalisan fal Qur'an yakfih, wa man arada ghaniyan fal qana'atu takfih, wa man arada mau'izan fal mautu yakfih. Ini ibu-ibu kalau mau masuk dalam, kalau
Yang pertama ditutup aib kita dapat. Yang kedua kita dapat ada yang sudah hilang, ada yang masih ada. Yang ketiga kalau mau dapat juga pegang 4 rumus ini. Man arada anisan fallahu yakfi. Orang yang menjadikan Allah tempat bersandar, hidupnya bersandar, hidupnya tenang. Bapak pernah lihat apa? Ada orang miskin, tertawa paling jujur, juaranya orang miskin. Sepakat ya Pak? Tertawa yang sangat jujur dan lepas. Yang kalau ada kontes, orang kaya, orang miskin, pengusaha, orang main kripto, orang punya saham, suruh lomba ketawa. Yang paling jujur tertawanya orang miskin. Tidak punya beban yang difikirkan, Pak. Jujur sekali tertawanya. Yang kedua, orang miskin, orang yang paling gak mikir untuk bantuin orang padahal dia miskin. Mau saya kasih contoh, tetangga saya nih Pak. Tetangga saya ekonominya susah, punya duit 100.000. Di malam itu jam 1:30, dia cuma punya duit 100.000. 1:30 diketok mendadak sama tetangganya, butuh duit buat beli obat, anaknya demam. Angka duit yang disebut oleh tetangganya itu 50.000 rupiah. Pertanyaannya, 100.000 dikurang 50.000 berapa persen duitnya habis ini? Hartanya 50%. Artinya dia cuma punya duit sisa terakhir 100.000. 50% duitnya dipinjam tetangga. Ini orang miskin ngasih apa enggak kira-kira? Ngasih Pak. Langsung dikasih, dibawa duit 100.000 beli obat. Ternyata cuma terpakai 50.000. Dia rela ngasih 50.000, 50% dari hartanya buat tetangganya yang susah. Pertanyaan saya, Bapak punya duit 1 miliar, 50% dari 1 miliar berapa? Kalau orang Masjid An-Nur minta duit 500.000 buat renovasi kamar mandi, ngasih gak? Oh diem? Sama-sama 50% kok. Sama kali 50%. Harta terakhir orang miskin 100.000. Harta terakhir orang kaya 1 miliar. Orang miskin tetangganya butuh 50% dari duitnya buat beli obat, berarti 50.000. Orang kaya Masjid An-Nur pengen renovasi depan, pengen ngerapihin, pengen apa buat rumah juga, butuh 50% dari hartanya si orang kaya. Kira-kira ngasihnya mikir apa enggak? Ustaz, jangan sama ini itu lah, nggak sama itu. Sama Pak, sama-sama 50%. Bedanya di mana? Betul nggak? Bedanya nolnya lebih banyak Ustaz, ngomong gitu. Nggak bisa. Makanya saya katakan orang paling jujur dengan takdir Tuhan itu orang miskin. Karena tingkat kepasrahan dia, tingkat ketenangan dia dapat karena bergantung kepada Allah yang luar biasa. Man arada anisan fallahu yakfi. Orang yang mau tenang, maka cukup Allah jadi penenang. Kenapa orang dengerin Quran pakai headphone tidurnya cepat banget ketimbang dengerin lagu musik-musik? Ibu kalau ngantuk banget nggak bisa tidur, insomnia, dengerin Quran, tiba-tiba terap aja. Bukan karena setan, karena ketenangan itu ada di sana. Bapak Ibu kalau lagi stres, ambil wudu, sujud, doa sama Allah, nangis-nangis, itu enak sekali. Berangkat umroh di depan Ka'bah, mohon kepada Allah dengan segala kondisi dan kesulitan hidup, itu enak sekali rasanya. Maka yang mau tenang hidupnya, jadikan Allah sebagai penenang. Yang kedua, wa man arada jalisan fallahu yakfi. Satu-satunya teman yang tidak akan berkhianat dan pasti mendampingi kita untuk bagus. Siapa itu Pak? Al-Quran. Man arada jalisan. Jalisan itu artinya teman duduk.
Barang siapa yang pengen punya teman hidup yang tidak akan pernah berkhianat, tidak akan pernah mengecewakan, tidak akan pernah menyusahkan, dan selalu memberikan arah yang baik, itu satu-satunya cuma Al-Quran. Saya punya santri hafal Quran banyak, mau di pesantren Sudimara, mau di sini. Itu semua santri yang hafal Quran, Bapak Ibu, sepertinya hidup mereka kok yang terjamin semua. Hidupnya enak, rizkinya tercukupi, hidupnya seperti tidak ada masalah. Ketika kita cek, ternyata ya apapun yang dia lakukan, Al-Quran jadi teman. Oh, dia hafal kok, Al-Quran dia bawa kemana-mana. Yang ketiga, waman arada ghaniyan fal qana'atu takfih. Orang bahagia, orang paling kaya di dunia siapa? Orang paling kaya di dunia Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Mark, siapa lagi? Nabi Sulaiman, mantap. Nggak sebut semua saya. Itu udah kaya paling tinggi, sudah gak ada lawan. Yang sekarang siapa lagi? Microsoft siapa dirinya? Bill Gates kan? Ada lagi kemarin pemilik jam tangan JN Jiko. Oh, orang kaya lah. Ternyata orang paling kaya bukan mereka menurut sudut pandang Islam. Orang paling kaya adalah orang yang paling merasa cukup berapapun rezeki yang Allah kasih. Waman arada ghaniyan fal qana'atu takfih. Yang pengen jadi orang paling kaya, hadirkan rasa cukup berapapun jumlah rezeki yang Allah kasih. Saya punya bukan tetangga, kenalan, beliau tukang sampah. Kalau tidak salah di sini saya pernah ceritakan. Kalau di Masjid Asakina saya sudah ceritakan, Ibu Wid hafal cerita ini. Tukang sampah, saking laparnya Pak, saking laparnya, nggak punya uang, ini dia nguprak-nguprak tempat sampah. Tidak apa-apa lah saya sebut namanya ini karena ibrohnya luar biasa. Saya manggil beliau Ammu Husin. Ammu itu artinya paman. Orang lain manggil beliau dengan sebutan Husin. Beliau kerjanya ya bersihin sampah-sampah di gang-gang. Satu waktu saya mau kuliah jam 7:30 pagi, ngelihat beliau lagi nguprak-nguprak sampah. Ketika lagi nguprak-nguprak sampah, saya tanya, ya Amin Husin Ta'amin ini, kamu ngapain di situ? Lagi ngapain? Ya Muhammad, saya sedang lapar. Kok lapar di situ, Ammu Husin? Saya lagi nyari anak untuk Badawiril Aish, kata dia. Saya lagi nyari roti gandum, ish. Ada roti, nggak apa ya? Sudah bisa. Wasaiul itu rotinya bentuknya bulat. Taruhlah ini roti ish, bentuknya bulat. Makanan pokok di Mesir itu roti ini, gandum, namanya ish. Beliau lagi nyari roti ish buat beliau makan dari tempat sampah. Kenapa? Nih, Badawil ish Fisibalah yang Ami Hasan. Kenapa kamu cari is di tempat sampah? Muhammad, biasanya orang habis makan is nggak habis, isnya dibawa ke tempat. Saya namanya mahasiswa kan duit nggak banyak ya. Cek kantong dah, cek duit sisa berapa. Saya megang duit 5 pon saat itu. 5 pon Mesir itu sekitar 5.000 rupiah dari kita. Kalau hitungan makan sekedar cukup dan kenyang, bisa itu 5 pon saya makan berdua dengan Ammu Hasan tadi, Paman Hasan. Saya bilang, ya Amil Hasan, jangan nguprak sampah. Ayo, saya ada uang 5 gini pon, ayo kita beli makan. Itu 5 pon bisa dapat is 2. Kemudian bisa dapat ada makanan kecil namanya tokmiyah 2. Berarti kira-kira kenyang kan ya? Bisa lah makan. Pas saya ajak beliau makan beli is tadi,
beliau nemu is, dia kan lagi ngobrak-ngobrak sampah. Isnya ketemu di tempat sampah. Lihat cara dia merasa cukup dengan rezeki yang Allah kasih sekalipun dari tempat sampah. Isnya tuh Pak, kayak gini Pak, taruhlah ini bulat. Isnya tuh udah sobek, udah bekas gigitan orang, udah beruang, isnya udah gak rapi. Dapat is itu, alhamdulillahnya 3 kali ulang-ulang dia cium ke mulut, taruh di jidat. Saya lihat jelas banget Pak. Dapat is ini dia gini, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Barang dari sampah. Kita yang makan tidak dari sampah pernah ngelakuin ini Pak? Ustaz, kan gak mungkin gulai saya cium. Bukan begitu maksudnya. Ucap alhamdulillahnya sejujur itu, sedalam dan secanggih itu. Padahal ini makanan dari tempat sampah. Makanya jelas kalimat tadi, man arada ghaniyan fal qana'atu takfih. Kalau pengen jadi orang paling kaya, maka cara paling real adalah merasa cukup seberapapun yang Allah kasih. Ibu, saya tanya, suami ngasih ibu sebulan 150.000, ngambek apa redo? Ngambek. Ngambek apa marah? Kalau redo berarti ibu orang paling kaya. Ustaz kan gak cukup. Siapa yang punya ukuran cukup tidak cukup? Kalau bukan standar cara kita berpikir. Sedangkan rezeki aturannya dari Allah, orang tidak akan dicabut nyawanya sebelum lengkap jatah rezekinya Allah kasih. Dah, itu yang ketiga. Yang keempat, waman arada wa'izan fal mautu yakfi. Kalau bapak ibu pengen dapat ilmu yang paling mantap di dunia ini, ilmu yang paling mantap bisa kita pakai dunia dan akhirat, sering-sering lihat kematian orang. Ini nasihat paling dalam Pak buat kita. Kalau sering melihat kematian orang, karena nanti kita akan juga ketemu seperti itu. Kita dengar cerita atau menyaksikan sendiri ada orang meninggalnya senyum, aromanya wangi, sebelum meninggal ternyata meninggalnya lagi sujud. Kira-kira pelajaran bagus gak buat kita? Pelajaran. Kita ngelihat orang lagi di diskotik, lagi dugem, lagi megang Jose Cuervo minuman itu, kemudian dia oleh meninggal. Jadi pelajaran itu. Jadi pelajaran. Ada orang menghina orang tuanya karena nggak dibeliin motor. Kamu orang tua miskin, kata dia. Itu anak yang ngomong gitu ke orang tuanya gak lama meninggal, mati di tempat. Itu jadi pelajaran kan? Jadi pelajaran. Maka ilmu yang paling paten, yang bisa kita ambil paling bagus di dunia, itu adalah melihat kematian orang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebetulnya saya nyiapin materinya bukan ini. Kita udah siapin materi nih, 3 golongan manusia akhir zaman. Tapi ya, insya Allah kapan-kapan lah ya. Pengulangan kemarin, jangan lupa berarti ya. Nanti kalau kita ketemu lagi jangan nggak usah diulang lama-lama. Ya, yang pertama intinya, orang yang paling bahagia orang yang ditutup aibnya oleh Allah. Artinya kalau kita sudah ditutup, jangan gampang buka aib orang. Yang kedua, orang paling bahagia siapa mereka? Laki-laki yang ibunya masih ada, istrinya masih ada, dan punya anak perempuan. Yang ketiga, di sini ada yang belum nikah. Abang sudah nikah? Sudah. Ada yang belum nikah? Atau ada yang mau nikah lagi? Tapi yang muda jarang. Kalau sudah punya itu bahagia. Yang ketiga adalah orang yang mencari ketenangan cuma ke Allah, bukan ke barang haram, bukan ke dosa, bukan ke tempat haram. Yang kedua, orang yang
menjadikan Al-Quran itu sebagai teman. Yang ketiga, orang yang senantiasa merasa cukup berapapun rezeki yang Allah kasih. Yang keempat, orang yang sering belajar melihat bagaimana proses kematian orang lain. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Wassallallahu ala khairi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain rahmatullahi walhamdulillahirabbil alamin. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada kajian kita pada kesempatan hari ini yang mengangkat tema orang-orang yang beruntung. Silakan bagi teman sekalian yang ada yang perlu ditanyakan dengan materi atau yang kurang paham, ataupun bisa materi yang lain yang mungkin perlu ditanyakan. Ada bawa dari bapak-bapak dulu, silakan ada. Atau dari ibu, silakan Bu Haji Sri Indarti atau Ibu untuk mengawali pertanyaan hari ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ya pertama kali saya bicara mengenai ghibah. Apakah arti atau apakah maksud kata ghibah itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghibah pengertiannya zikruka akhaka bima yukrah. Ghibah itu kan bahasa Arab. Pengertian ghibah dalam bahasa Arab juga zikruka akhaka bima yukrah, membicarakan orang lain tentang hal-hal yang tidak baik yang ada pada dirinya. Contoh, Fulan bin Fulan, dia sering nyolong sendal orang di masjid. Itu hal baik atau tidak sama dia, Bu? Tidak baik. Tiba-tiba kita tahu dia sering nyolong, kita omongin dia ke orang yang lain. Itu namanya ghibah. Atau orang ini punya penyakit. Penyakitnya itu borok di dalam perut. Punya sakit boroknya tuh parah. Tiba-tiba kita ngomongin dia ke orang-orang, jangan dulu sama dia, di badannya ada sakit borok. Jangan di sono dia penyakit borok. Atau ada orang punya penyakit ayan, kita ngomongin ayan dia ke orang lain. Nah, itu namanya ghibah. Intinya ngomongin kejelekan orang. Itu arti dari ghibah. Ada lagi? Silakan. Ada yang lain dari bapak-bapak? Ada sedikit tanyakan, silakan. Kalau saya tadi dia punya laki itu, punya orang tua, istri dan punya anak perempuan. Kenapa? Karena laki mah berbeda. Kalau perempuan kesimpulannya apa perempuan sama aja besar. Jadi karena tadi juga saya sudah jelaskan tentang hadis 3 perempuan ini nanti akan jadi ibu juga, Pak. Karena penghormatan Nabi kepada perempuan 3 ini, karena mereka suatu saat akan jadi ibu. Itu satu. Yang kedua, ibu kita itu kan doanya laisa lahu hijab laisa laha hijab bainaha wa bainallah. Doa seorang ibu itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Laki-laki yang masih ada ibunya, maka dia beruntung. Perempuan, kenapa istri? Kenapa istri ini dikatakan laki-laki yang beruntung kalau masih punya istri, Pak? Urusan dunia, urusan bumi itu urusan laki-laki. Tapi urusan langit itu urusan perempuan. Bapak yang cari duit, yang tahajud siapa? Bagusnya istri. Bukan berarti suami habis kerja kagak tahajud. Karena bukan istri itu yang mendorong. Nabi Muhammad ketika dakwah Islam pertama kali,
Siapa yang menguatkan? Anak teman laki-lakinya atau istrinya? Nabi Muhammad bilang zamiluni, zamiluni, kata Nabi. Selimuti saya, diselimuti sama Sayyidah Khadijah. Istri Nabi juga yang ketika mau meninggal ngomong ini ke Nabi, ya Rasulullah, jika aku meninggal dan engkau masih terus berdakwah dan tidak ada lagi yang bisa engkau gunakan untuk berperang di jalan Allah, untuk mengembangkan dakwah, kamu gali kubur saya. Siapa tahu tulang belulang saya bisa dijadikan alat atau bantuan untuk kamu dakwah. Itu keberadaan istri. Suami belangsak. Kalau istri nggak soleha, bisa jadi soleha. Bisa. Suami soleh, istrinya belangsak. Bisa belangsak juga nggak? Bisa. Makanya bukan berarti anak laki-laki dikesampingkan. Yang cukup beruntung kalau punya 3. Kalau nggak punya beruntung juga dah. Ya beruntung juga masih punya anak. Yang nggak beruntung siapa? Yang nggak beruntung siapa, Pak? Nggak ada, semuanya beruntung. Orang yang punya istri nggak punya anak beruntung nggak dia? Beruntung, masih punya istri, Pak. Suami istri perempuan, suaminya miskin, kerjaannya tidur, nonton, makan, mancing. Umpama istrinya istrinya ini harus dikatakan orang beruntung atau orang kurang beruntung? Seorang ibu nih, bukan ibu-ibu di sini ya. Ada ibu punya suami, tidur, makan, nongkrong, ngerokok, nonton, scroll TikTok, ujung-ujungnya mancing. Kerja kada apa kada, ibu termasuk beruntung atau enggak? Harus yakin beruntung. Kenapa beruntung? Saya punya murid ngaji, Bu, umur perempuan itu sekarang 54 tahun. Dia ngomong sama saya, Ustaz, kalau ada laki-laki yang mau nikah sama saya, Ustaz Reto, dan dia soleh, saya terima Ustaz, sekalipun dia pengangguran, kata perempuan. Jadi ibu punya istri suami pengangguran, jangan marah. Karena pengangguran ini dicari sama perempuan yang belum nikah. Jadi kondisi tadi intinya adalah anak laki-laki bukan berarti dikesampingkan. Cuma kita akan sangat beruntung kalau masih ada 3. Jika 3 ini masih ada, tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Masih ada ibu, manfaatkan. Bahkan saya punya teman, Bu, tingkahnya ini aneh sama ibunya. Ibunya sering dipaksa baca doa dengan apa yang jadi kebiasaan anaknya. Teman saya ini perokok kuat sekali merokoknya. Saya main ke rumahnya. Ketika main ke rumahnya, ibunya bilang, ada saya. Nah, kurang-kurangin lah rokok. Kata anaknya, Bu, teman saya Mesir nih, dia ngerti dalil, Bu. Dia ngomong sama anak ibunya, Bu, tidak ada doa seorang ibu yang ditolak oleh Allah. Sekarang ibu duduk di sini, kata anaknya. Ngapain ibu duduk? Ibu duduk. Ibu ikutin omongan saya. Apa yang saya ikutin? Ya Allah, ibunya ngikutin lagi. Ya Allah, jadikan rokok yang dihisap anak saya obat. Dan saya nggak menafikan keajaiban yang tiba-tiba nih teman saya sakit dibawa ke rumah sakit, batuk. Kita udah rokok loh, daerah rokok loh. Dicek dokter, paru-parunya bersih. Ternyata dia punya kayak cairan apa gitu yang bikin batuk adalah nama penyakitnya, tapi tidak berkaitan sama rokok. Bisa jadi nggak doa yang maksudnya yang rokok jangan pakaiin omongan saya dalim ya. Ini saya cerita bahwa betapa ajaibnya doa seorang ibu. Zaman Nabi Musa
Ada orang yang tinggal di dalam air, dalam laut, karena doa ibunya. Saya lupa cuma namanya. Ibunya doa, ya Allah, tempatkanlah anak saya di saat hidupnya di tempat yang tidak ada satupun jin dan setan mampu menggodanya. Dikabul oleh Allah, tinggal di dalam. Jadi intinya begitu Pak. Keberuntungan kita karena doa-doa 3 orang ini cukup dasar. Anak laki biasanya doain orang tuanya banyak apa dikit? Anak laki, bapak kan laki, doain ibu orang tua bapak rajin atau kurang? Jujur aja, saya juga laki, kurang. Kadang lupa, tapi kalau perempuan nggak ada kadang lupa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dikarenakan waktu sudah menjelang siang, karena itu Ustaz untuk memberikan kesimpulan dan mengakhiri dengan doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, intinya adalah siapapun jika ingin bahagia tetap bergantung kepada Allah, jangan tinggalkan Quran, ridho sekalipun Allah kasih kita rezeki kayaknya sedikit, dan belajarlah banyak-banyak dari orang yang sudah meninggal apapun kondisinya, dan memohon kepada Allah dengan kalimat 2 doa yang paling bagus yang bisa dibaca di akhir zaman. Yang pertama, Allahumma astur tadi, ya Allah tutuplah aib. Yang kedua, Allahumma khtimna bi husnil khatimah, ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma salli ala bima 'allamtana wa khudhu ilaina inda hajatina ilaik. Ya Allah, kami titipkan apa yang telah Kau ajarkan kepada kami subuh kali ini, ya Allah. Kembalikanlah ilmu ini di saat kami membutuhkan, ya Allah. Allahumma astur uyubana ya arhamar rahimin. Allahumma astur uyubana ya sattar, waghfir dzunubana ya ghaffar, warzuqna ya razzaq, wa akrimna ya karim. Sallallahu ala khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz, terima kasih kepada sekalian yang sudah mengikuti